Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini di pertemuan 3 ya. Kita sekarang akan membahas mengenai jajar genjang dan juga sifat-sifatnya. Nah, di sini kita kenalan lagi dengan bentuk dari jajar genjangnya sendiri ya teman-teman. Jadi juga berdasarkan definisi, jajar genjang itu merupakan sebuah segi empat ya yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan. Dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Nah, ini adalah kata kuncinya nih, segi empat, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Itu merupakan nama dari atau definisi dari sebuah sejar genjang. Nah, di sini di bawahnya lagi kita dapat menyatakan pernyataan dalam sejar genjang, dua pasang sisi berhadapan panjangnya itu sama seperti pada gambar berikut. Nah, kita lihat gambar di sampingnya menggunakan gambar di sebelah kanan pada pada segi 4 ABCD. Di sini dari gambarnya sendiri diketahui ya, AD itu sama dengan DC. Terlihat dari gambarnya yang memiliki tanda seperti ini ya, yang tandanya ini merupakan sama besar atau sama panjang begitu. Nah, di sini diketahui juga kalau AB dan DC itu dia disimpulkan dengan dua garis seperti ini. Ini artinya adalah sejajar. Ya teman-teman, di sini jadi bisa dilihat AB sejajar dengan DC dan juga AD sejajar dengan BC ya. Nah, maaf ini bukan BC, harusnya ini adalah DC. Saya udahin dulu ya. Nah, setelah kita mengenal bentuk dari jajar genjang, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifatnya teman-teman. Di sini jajar genjang memiliki 3 buah sifat utama, yang mana sifat pertama adalah dua sisi yang berhadapan itu memiliki sisi yang sama panjang. Ini adalah sifat yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, di sini jika anggap aja ini jajar genjang ya teman-teman. Nah, jika kita taruh di sini A, B, C, D menjadi sebuah jajar genjang ABCD, maka sisi AB itu akan sama dekat sisi CD. Jika kita ilustrasikan, maka akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini seperti yang saya lihat sebelumnya, yang saya jelaskan ya, di sini AB akan sejajar dengan CD dan juga AC itu akan sejajar dengan DB. Yang mana ini itu sudutnya berhadapan ya, AC berhadapan dengan BT itu dia sangat panjang. Nah, untuk sifat yang kedua, kita lihat lagi di sini, dua pasang sudut berhadapan memiliki ukuran sudut yang sama besar. Nah, sekarang setelah kita ngomongin soal garisnya, sekarang kita ngomongin soal sudutnya nih teman-teman. Maaf. Nah, setelah kita ngomongin soal garisnya, sekarang kita ngomongin soal sudutnya nih teman-teman. Kita lihat di sini, kita buat ilustrasi lagi. Maaf ya apabila terdengar suara-suara bising noise di belakang. Nah, kita ibaratkan lagi kalau ini merupakan jajar genjang ABCD. Nah, jajar genjang ABCD ini memiliki sudut-sudut yang sama nih teman-teman, mereka berpasangan. Yang mana sudut itu adalah sudut yang berhadapan. Atau saya ilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini begini. Ini akan bernilai X, ini bernilai X, ini Y, dan ini akan bernilai Y. Yang mana jika 2X tambah 2Y itu sama dengan 360 derajat. Nah, jadi salah satu sifat dari jajar genjang atau empat sendiri, jika empat sudutnya dijumlahkan itu hasilnya akan sebesar hingga 60 derajat ya, dan dijumlahkan. Ini memudahkan kita untuk mencari atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan besaran sudut nantinya. Jadi tolong dipahami ya teman-teman, tolong dicatat. Nah, untuk sifat yang ketiga, kita lihat di sini, kedua diagonal berpotongan di titik tengah setiap diagonal ya. Nah, buat ilustrasinya, buat jajar genjang. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, maaf. Oke. Nah, di sini kita buat garis diagonal ya. Garis diagonal itu garis miring. Nah, garis diagonal
seperti ini. Kita ibaratkan saja di sini sebagai titik A, B, C, D menjadi sebuah jejak genang ABCD. Nah, titik perpotongan antara diagonal AD dengan diagonal BC yang ada di sini, ini akan selalu menjadi titik tengah, ya, titik tengah dari sebuah jejak genjang. Dan satu lagi teman-teman, di sini dilihat, teman-teman bisa bisa pause saja kalau misalkan ingin membaca sifat dan juga teoremanya. Teman-teman di sini juga dilihat di teorema untuk syarat sebuah jejak genjang. Lihat di teorema 4, dua diagonalnya berpotongan di titik tengah kedua diagonal ini sama dengan sifatnya. Dan teorema yang kelima, pasang sisi-sisi berhadapan adalah sama panjang. Dua pasang sisi berhadapan memiliki panjangnya sama, gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat lagi gitu, ini akan mirip-mirip seperti sifat jejak genjang mengikuti teoremanya. Nah teman-teman, satu lagi, di sini saya udah bilang kalau misalkan titik pertemuan antara AD dan BC itu akan di titik tengah. Nah, panjang antara titik diagonal, misalkan ya di sini misalkan ini merupakan titik O gitu. Nah, titik OP itu akan sama dengan OC. Jadi OC itu akan sama dengan OD. Kemudian titik garis panjang garis dari AD AO itu akan sama dengan OD. Oke. 1, 2, 3. Nah, untuk mengetahui untuk lebih memahami teori sebelumnya, mari kita langsung aplikasikan saja kepada soal yang ada di sini ya teman-teman. Di sini terdapat jejak genjang ABCD. Pada gambar berikut carilah nilai X dan juga Y-nya. Oke, kita lihat untuk gambar yang pertama dulu ya teman-teman ya. Di sini terlihat salah satu sudut dari jejak genjang tersebut adalah 70 derajat. Bagaimana yang kita tahu dari teori sebelumnya, sifat dari jejak genjang, dia itu memiliki dua sudut berhadapan yang sama besar. Jika kita tarik garis, maka akan jadi seperti ini. Nah, begitu ya. Yang mana berarti jika kita tarik seperti ini, kita bisa tarik kesimpulan kalau sudut B ini dia akan sama dengan Y dan X ini akan sama dengan 70 derajat. Nah, karena seperti itu, kita juga tahu nih dari sebelumnya ya, dimana untuk segi 4, 2X tambah 2Y sama dengan 360 derajat. Kita masukkan ya, karena ini kita udah tahu nih nilai X itu 70 derajat ya, berarti 2 kali 70 derajat tambah 2Y sama dengan 360. Nah, kita masukkan ke perhitungannya teman-teman. 2 berarti ini 140 ditambah 2Y ya, 2 kali 70 jadi 140 derajat. Nah, untuk mengetahui nilai Y berarti kita pindah ruaskan 140 nya, jadi 2Y sama dengan 360 dikurangi 140. 360 kurangi 140 itu berapa? Iya betul, ini menjadi 220 gitu ya. Dan untuk nilai Y berarti kita pindah ruaskan lagi ya keduanya di sini, jadi bagi 2 sama 110. Nilai Y sama dengan 110 dan nilai X sama dengan 70 derajat. Nah, itu adalah untuk mengerjakan soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 2 ya. Di sini teman-teman, kita lihat bahwa seperti yang saya bilang, untuk garis diagonalnya, untuk garis diagonal ini ya, ini BD dan juga CA. Nah, misalkan di sini adalah garis titik pertemuan di tengahnya ya, yang mana ini O misalkan gitu. Nah, sebagaimana kita tahu garis AB itu tuh sejajar dengan DC, ini berdasarkan sifat dari jejak genjang gitu ya, sifatnya. Maka di sini AB akan sama dengan DC, di mana DC-nya itu sama dengan 4 cm
maka AB-nya juga akan sama dengan 4 cm, yang mana AB itu sama dengan X ya. Jadi X-nya udah ketahuan ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang juga, untuk garis diagonalnya sendiri antara ini kan udah ditaruh perpotongan di tengah ya oleh titik O ini. Nah, itu besarnya untuk DO itu akan sama dengan PO. Sedangkan untuk AO itu akan sama dengan OC. Sedangkan nilai Y ini itu sama dengan DO, di mana DO ini itu sama dengan OB, sama dengan 7 cm. Jadi kita bisa tahu di sini tarik kesimpulan bahwa X untuk soal nomor 2 sama dengan 4 cm dan juga untuk Y-nya adalah 7 cm. Dapat dipahami ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian dari teori sebelumnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan aja langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.